Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmur Sada Saifullah dari kelompok 5. Saya selaku moderator kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang sistem integumen. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah mempersilahkan kami mempresentasikan materi kami. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Asa Gayatri, yang kedua ada Dinda Latifah Nisa, yang ketiga ada Kaila Verina Ferry, yang keempat ada Laura Chania, yang kelima ada saya sendiri Makmur Sada Saifullah, yang keenam ada Messi Imelda, yang ketujuh ada Melanie Putri Dewi Tasari, yang kedelapan ada Prisa Delia, dan yang kesembilan ada Salsabila Reveka. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Seluruh tubuh manusia bagian terluar terbungkus oleh sistem integumen. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya termasuk kuku, rambut, kelenjar keringat, dan reseptor saraf khusus. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Adapun anatomi dari sistem integumen antara lain kulit, kuku, dan rambut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya antara lingkungan hidup manusia. Kulit ini terbagi lagi menjadi 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, subkutan atau hipodermis. Kita masuk yang pertama, yaitu epidermis. Epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, sekitar 400 hingga 600 mikrometer untuk kulit tebal seperti kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 75 hingga 150 mikrometer untuk kulit tipis seperti kulit selain telapak tangan dan kaki yang memiliki rambut. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan. Yang pertama melanosit, kemudian sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Selanjutnya ada lapisan epidermis kutikal. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lapisan kulit yang paling luar. Yang kedua, terdiri dari beberapa lapisan sel-sel gepeng yang sudah mati. Yang ketiga, tidak berinti. Selanjutnya ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat langsung di bawah lapisan corneum. Yang kedua, lapisan ini termasuk ke dalam sel terang. Yang ketiga, lapisan sel gepeng tanpa inti. Dan juga stratum lucidum ini hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas seperti pada kaki dan tangan. Selanjutnya, ada stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Stratum granulosum ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng grainy atau lapisan bulir padi. Yang kedua, terdapat inti di antaranya. Yang ketiga, tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat, ada stratum pinosum atau stratum alpigi. Keratin merupakan protein yang tidak larut air atau menjaga kelembapan kulit. Yang kelima, ada stratum basal. Stratum basal ini memiliki ciri yang pertama, lapisan epidermis yang paling dalam berkontrak dengan dermis, dan juga stratum basal terdiri atas sel-sel yang berbentuk kubus. Dan yang terakhir, ciri dari stratum basal adalah terdiri dari sel pembentuk melamin yang mengandung pigmen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 lapisan dari dermis. Yang pertama ada papillari dan yang kedua ada lapisan reticularis. Yang pertama ada papillari. Papillari ini merupakan lapisan tipis dan terdiri dari jaringan penghubung yang longgar.
yang menghubungkan lapisan epidermis ke lapisan subkutis atau lapisan kulit yang paling dalam. Papilari ini banyak terdapat sel mast dan sel makrofag. Di papilari ini juga terdapat sejumlah kecil elastin dan kolagen. Lapisan ini berbentuk gelombang yang terjulur ke lapisan epidermis. Yang kedua ada lapisan retikular. Lapisan ini tebal dan terdiri dari jaringan penghubung padat dengan susunan yang tidak merata. Disebut lapisan retikular karena banyak terdapat serat elastin dan kolagen yang sangat tebal dan saling berangkai satu sama lain hingga menyerupai jaring-jaring. Komponen dari lapisan ini berisi banyak struktur khusus yang melaksanakan fungsi kulit, yang terdiri dari yang pertama ada kelenjar sebasea, yaitu kelenjar lemak. Yang kedua ada eccrine sweat glands atau kelenjar keringat, lalu pembuluh darah, serat elastin dan kolagen, dan kemudian syaraf nyeri dan reseptor sentuh. Selanjutnya terdapat dua jenis dari kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar keringat apokrin, dan yang kedua ada kelenjar keringat merokrin atau ekrin. Kelenjar keringat apokrin ini terdapat di daerah aksila, payudara, dan pubis, serta aktif pada usia pubertas dan menghasilkan sekret yang kental dan bau yang khas. Yang kedua, kelenjar keringat merokrin atau ekrin terdapat di daerah telapak tangan dan kaki. Sekretnya mengandung air elektrolit, nutrien organik, dan sampah metabolisme. Baiklah, selanjutnya ada subkutan. Jaringan subkutan atau hipodermis merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan ini berupa jaringan adiposa yang memberikan batalan antara lapisan kulit dan struktur internal seperti otot dan tulang. Jaringan ini banyak mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, dan syaraf. Juga terdapat gulungan kelenjar keringat dan dasar dari folikel rambut. Di sini ada contoh gambar dari struktur rambut, yaitu lapisan paling luarnya itu adalah epidermis atau lapisan kulit ari. Lapisan paling yang di tengah itu ada dermis, dan yang lapisan paling bawah atau yang paling dalamnya itu ada hipodermis atau subkutan. Selanjutnya ada bagian dari kulit seperti skin epidermis atau adnexa atau struktur aksesoris kulit, yaitu merupakan struktur tambahan di kulit. Derivat kulit berasal dari epidermis, terdiri dari kelenjar sudorifera, kelompok sebasea, rambut dan folikel rambut, serta kuku. Nama lainnya itu apedanges kulit, adnexa kulit, atau struktur tambahan kulit. Selanjutnya ada warna kulit. Warna kulit itu sangat beragam, dari yang berwarna putih mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam. Setiap warna kulit itu mempunyai keunikan sendiri, dan jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Warna kulit itu terutama ditentukan oleh oksihemoglobin yang berwarna merah, hemoglobin tereduksi yang berwarna merah kebiruan, dan melanin yang berwarna coklat. Baiklah, selanjutnya itu adalah rambut. Rambut terdiri dari batang yang terletak di atas permukaan kulit dan akar rambut yang terletak di dalam kulit. Rambut ini terdiri dari medula yang terdiri dari keratin lunak dan korteks serta kutikula yang terdiri dari keratin keras. Selanjutnya itu ada folikel rambut yang merupakan jaringan yang meliputi akar rambut yang terdiri dari komponen dermis dan epidermis. Selanjutnya kuku. Kuku berproliferasi membentuk matriks kuku. Epidermis yang tepat di bawahnya menjadi dasar kuku yang berbentuk U bila dilihat dari atas dan diapit oleh lipatan kulit yang merupakan dinding kuku. Lempeng kuku terdiri dari sisi epidermis yang menyatu erat dan tidak mengelupas. Badan kuku berwarna bening sehingga kelihatan kemerahan karena ada pembuluh kapiler darah di dalam dasar kuku. Kuku tumbuh dari akarnya yang terletak di bawah lapisan tipis kulit yang dinamakan kutikula. Bagian dari kuku terdiri dari ujung kuku atas, ujung batas badan kuku yang merupakan bagian yang besar, dan akar kuku atau radix. Kulit memiliki banyak fungsi yang berguna dalam menjaga homeostatis tubuh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi: yang pertama, fungsi proteksi, kedua, fungsi absorpsi, ketiga, fungsi ekspresi, yang keempat, fungsi persepsi, yang kelima, fungsi pengaturan tubuh, dan yang keenam, fungsi pembentukan vitamin D.
Selanjutnya, gangguan-gangguan penyakit pada sistem integumen. Yang pertama, ada dermatitis atau eksim. Dermatitis atau eksim merupakan peradangan hebat yang terjadi pada kulit yang menyebabkan pembentukan lepuh hingga pecah dan mengeluarkan cairan. Penyebab dari penyakit ini berhubungan dengan aktivitas daya pertahanan tubuh atau imun yang berlebihan. Hal ini menyebabkan tubuh mengalami reaksi yang berlebih terhadap bakteri ataupun iritan yang sebenarnya tidak berbahaya pada kulit. Oleh karena itu, enzim biasanya terjadi atau ditemukan pada keluarga dengan riwayat penyakit alergi ataupun asma. Tanda-tanda eksim seperti terlihat pada gambar, terjadinya pembengkakan atau nanah, bersisik, kulit kemerahan, dan kenaikan suhu. Adapun jenis-jenis untuk enzim, yang pertama ada enzim atopik, salah satu enzim yang sering dijumpai dan penyakit turunan. Umumnya dimulai ketika bayi dengan gejala gatal, radang kulit, asma, dan demam. Yang kedua, eksim kontak. Enzim kontak ini meliputi alergi dan iritan yang biasanya karena penggunaan parfum. Yang ketiga, eksim numular. Beberapa plak enzim atau dermatitis biasanya berhubungan dengan kulit kering dan terjadi pada kulit kaki, tengah, ataupun lengan. Yang terakhir ada eksim statis. Dermatitis kronik pada bagian bawah kaki bagian dalam yang berkaitan dengan varises. Dan untuk pencegahan penyakit ini, bisa dengan jaga kelembapan kulit, hindari berkeringat terlalu banyak, dan hindari perubahan suhu yang mendadak. Selanjutnya, penyakit herpes zoster atau cacar ular. Cacar ular adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Masa inkubasi penyakit ini antara 7 sampai 12 hari. Dan tanda-tanda penyakit ini seperti terlihat pada gambar, kulit kemerahan atau disebut dengan eritema, rasa panas, lepuh, nyeri otot, dan tulang. Untuk pencegahan penyakit ini bisa dengan jaga kebersihan, jaga daya tahan tubuh, dan vaksinisasi. Yang ketiga adalah penyakit yang paling sering dijumpai, yaitu acnes vulgaris atau jerawat, penyakit kulit akibat peradangan kronik folikel folisabase dermis sehingga menimbulkan kantum nanah yang meradang. Dan penyebabnya ini merupakan produksi minyak yang berlebih, sel-sel kulit mati, bakteri, kosmetik, ataupun obat-obatan. Adapun jenis dan tipe jerawat, yang pertama ada komedo. Komedo adalah pori-pori yang tersumbat, yang terlihat seperti pori-pori membesar atau menghitam yang disebut blackhead, dan komedo yang tertutup terlihat seperti tonjolan kecil atau whitehead. Yang kedua, ada jerawat biasa. Jerawat biasa merupakan tonjolan kecil berwarna kemerahan terjadi karena pori-pori yang tersumbat terinfeksi oleh bakteri jenis Propylene-Bacterium acne. Yang ketiga ada jerawat batu, jerawat yang besar dan peradangan hebat terjadi berkumpul di saluran muka. Baik, selanjutnya 4. Varicella atau cacar air. Cacar air adalah infeksi akut primer oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa, disebut juga chicken pox. Masa inkubasi penyakit ini antara 2-3 minggu. Tanda-tanda penyakit cacar air yaitu badan terasa panas, demam, cepat lelah, lemah dan lesu, serta nyeri sendi. Pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan atau minuman bervitamin, minum air putih yang banyak, serta makan makanan berprotein. Selanjutnya, kusta atau lepre, sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, menyerang saraf tepi, mukosa, kerusakan anggota gerak, dan mata. Nah, masa inkubasi antara 2-5 tahun. Tanda-tanda penyakit kusta yaitu bercak putih yang semakin lama semakin melebar dan banyak, kelenjar keringat berkurang, alis rambut rontok, adanya bintik-bintik merah pada kulit, serta mati rasa pada bercak kulit. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, dan kesimpulan dari materi kelompok kami adalah sistem integumen adalah sistem yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini sering membahas organ seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, dan kelenjar keringat. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya selaku moderator dari kelompok 5 mewakili kelompok 5 memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.